dalam hati pun dia akan merasakan yang sama. Oleh karenanya membahas tentang iman kepada takdir ini bukan cuma sekedar konsep dan teori, tetapi harus benar-benar diimani, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dan dengan berbagai macam ujian yang berulang-ulang, maka iman seorang tentang takdir akan semakin kokoh dan dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu hidup ini tidak lepas dari ujian, ya, tidak lepas dari cobaan. Kita semua memang diciptakan untuk diuji. Ya, kita semua memang diciptakan untuk diuji, yang nanti hasil ujiannya akan diterima di alam berikutnya, itu alam akhirat. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang 4 maratibut takdir, sudah kita singgung, ya. Pertama adalah ilmu, yang kedua kitabah, catatan, yang ketiga adalah semuanya masyiah sesuai dengan kehendak Allah, yang keempat adalah khalq, yaitu eksekusi. Bahwasanya semua yang terjadi sudah diketahui oleh Allah dan dicatat oleh Allah dalam Lauhil Mahfuz, dan semuanya sesuai dengan kehendak Allah, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Kemudian Allah eksekusi, yaitu Allah jalankan, Allah ciptakan sesuai dengan apa yang sudah Allah canangkan, sehingga tidak ada suatu pun yang terjadi kecuali sesuai telah dicatat dalam Lauhil Mahfuz, ya. Berikut ini kita akan bahas pembahasan berikutnya, yaitu kaidah. Kalau kemarin tentang konsep takdir, sekarang kaidah-kaidah penting terkait takdir. Ada beberapa kaidah-kaidah penting. Yang pertama harus kita yakini bahwasanya takdir tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Ya. Allah kalau sudah catat tidak akan berubah, tidak akan direvisi. Semua sudah tercatat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatif suhuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Yang maknanya adalah pena telah diangkat, yaitu pena pencatat takdir, pena telah diangkat, sudah tidak mencatat lagi, dan lembaran telah kering. Ini istilah lembaran telah kering, maksudnya sudah selesai. Ya. Ya, ini sehingga apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Semua yang terjadi tidak akan ada yang meleset dari takdir, ya. Nanti pembahasan lebih panjang insyaallah pada pembahasan berikutnya, ya. Ya, tapi ini harus kita yakini, ya, bahwasanya semua yang terjadi tidak ada yang meleset dari takdir. Takdir yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Catat di Al-Lauh Al-Mahfuz. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya takdir di Lauhil Mahfuz tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Isi Lauh Mahfuz tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah. Sebagiannya Allah beritahukan kepada Rasul, Allah ceritakan tentang masa depan, Allah kabarkan, ya, meskipun sebagiannya Allah beritahukan kepada makhluknya. Meski, ya, sebagian isinya Allah kabarkan kepada makhluk atau malaikat, kepada malaikat atau kepada Rasul, Namun pada asalnya para Rasul tidak mengetahui. Qul la a'lamul ghaiba, kata Nabi Nuh, aku tidak mengetahui. Wala a'lamul ghaiba,
dan aku tidak mengetahui ilmu gaib. Nabi Nuh tidak tahu. Nabi Muhammad SAW, "Walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair." Kata Nabi, kalau saya tahu ilmu gaib, tentu saya akan banyak melakukan kebajikan. Wa ma masaniya su', dan aku tidak akan ditimpa dengan kemudaratan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini rahasia Allah. Makanya dikatakan takdir adalah sirullahil maktum. Disebut dengan sirrullah al-maktum. Jika diberi musibah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Hadid 22 sampai 23 ya. Al-Hadid 22 sampai 23 kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha." Tidak ada musibah yang menimpa di atas muka bumi, musibah apapun, atau menimpa diri kalian. Maksudnya menimpa di atas muka bumi, menimpa orang lain. Menimpa orang lain atau menimpa dirinya, menimpa siapa saja. Atau menimpa diri kalian, terkait dengan diri kalian, harta kalian, anak kalian, keluarga kalian, harta kalian, illa fi kitabin, kecuali semuanya telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mengeksekusinya, sebelum terjadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu semua mudah bagi Allah. Itu Allah rencanakan, Allah canangkan, kemudian Allah eksekusi. Tujuannya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa dari apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan juga tidak sombong atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai semua orang yang sombong lagi bangga diri. Kenapa? Karena kalau kita tahu apapun yang keberhasilan yang kita capai semua sudah ditakdirkan. Keberhasilan yang kita capai semua sudah ditakdirkan. Kalaupun kita berusaha semaksimal mungkin, ternyata tidak Allah takdirkan, tidak akan kita raih. Jadi kita tidak sombong. Jangan misalnya karena saya begini, karena saya ini, Allah sudah takdirkan. Betapa banyak orang secara faktor sebab sedikit tapi dia berhasil. Misalnya ternyata dia usaha sedikit tapi kaya raya. Kenapa kaya raya? Memang bapaknya kaya, lahir langsung kaya. Dalam janin sudah kaya ya. Ada orang kerja keras, IQ-nya tinggi, IP-nya 4,0 ya, sempurna. Ternyata miskin ya. Miskin. Kita jadi terkadang ya namanya sudah apa istilahnya, keberuntungan yang sudah Allah cetak bagi dia. Lebih pintar ternyata miskin ya. Lebih bahlul ternyata kaya. Ada kawan cerita, Ustaz, itu yang kerja semua dulu waktu kuliah, waktu sekolah mereka ranking saya di bawah, Ustaz. Sekarang jadi anak buah saya semua. Masya Allah. Jadi tidak mesti harus pintar baru kemudian berhasil. Ya. Artinya menunjukkan bahwasanya keberhasilan semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, kalau kau ditimpa dengan musibah, kau tidak akan bisa menghindar meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau sudah Allah catat, maka pasti akan mengenaimu. Kau tidak bisa lolos darinya. Oleh karena jangan putus asa, ini sudah takdir ya. Jangan kemudian melemparkan kesalahan kepada yang berlebihan. Ya, semua memang ada sebabnya, tapi yakin bahwa ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak putus asa. Tidak terlalu bersedih boleh, tapi jangan terlalu bersedih. Semua sudah takdir. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang menimpamu tidak akan kau bisa lolos darinya, dan apa yang luput darimu tidak akan kau bisa raih. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang terkena musibah, dia mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua adalah milik Allah dan kita semua kembali kepada aturan Allah. Seorang kena musibah bilang apa? Qadarallah masya fa'al. Semua sudah takdir Allah ya. Semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, mau diapain? Sudah berusaha. Tidak ada manfaat usaha kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ini rahasia, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Ya. Ada bilang, Ustaz, saya mau ngelamar seorang akhwat, cuma saya ragu diterima atau tidak. Ya kamu
lamar aja dulu biar tahu takdirmu ditolak atau diterima. Lamar aja, coba maju, ditolak ya sudah, berarti takdirmu ditolak. Kan kalau belum coba belum tahu takdirnya gimana. Coba aja. Siapa tahu diterima meskipun kemungkinannya kecil. Tapi coba aja, siapa tahu itu akhwat salah lihat akhirnya terima. Jadi rahasia Allah, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Oleh karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi ketika sedang salat subuh, ditikam, maka dia berkata apa? Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Itu dia kata Umar, iman luar biasa. Ditikam, dia tahu dia bakalan mati, apa yang dia katakan? Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sungguhnya takdir Allah ya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang duga dia adalah khalifah Amirul Mukminin sedang sholat di Masjid Nabawi di daerah kekuasaannya. Tahu-tahu ada orang Majusi budak, tahu-tahu tikam dia. Enggak ada yang duga. Tapi dia beriman, dia mengatakan wa kana amrullahi qadaran maqdura. Perkara Allah sudah sesuai dengan takdirnya. Makanya para ulama, para sahabat ketika mengalami sesuatu mereka menghibur diri mereka dengan ini semua sudah takdir. Seorang tidak bisa luput dari ketetapan tersebut. Ya. Kalau kamu sudah akan mengalami musibah, sudah anakmu meninggal, sudah takdir. Belum meninggal. Mau coba cara apapun, kalau Allah takdirkan meninggal, bakalan meninggal. Kalau kau bakalan nikah dengan dia, kau pasti menikah dengan dia, meskipun ada 1000 cowok yang lamar dia. Tetap kalau sudah tetapkan, dia hanya terpautkan hatinya kepada kamu. Tapi kalau kau ditakdirkan tolak, tetap ditolak. Meskipun kau bawa mahar 2 triliun. Kalau ditolak ya sudah. Kalau ditakdirkan hidup akan rumah tangga berlangsung, akan berlangsung. Tapi kalau takdirkan cerai, bakalan cerai. Enggak mungkin. Semua sudah Allah tetapkan. Mau apapun tidak bisa kita hindari. Kita hanya bisa berusaha, hanya bisa berdoa. Tapi kita tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikatakan oleh Talha bin Ubaidillah, salah seorang dari sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika dia tatkala ditikam dalam perang Jamal, dia berkata, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Ketetapan Allah, ketentuan itu pasti berlaku. Itu yang dia ucapkan. Dia tidak maki-maki, tidak ngamuk-ngamuk, dia takdir Allah, qadarullah. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Mau diapain? Karena seorang sudah berusaha di luar daripada ekspektasi yang dia duga, ternyata di luar daripada apa yang dia prediksikan, ternyata terjadi. Maka ketika seorang terkena musibah, maka dia jangan putus asa dan jangan terlalu bersedih, karena itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun menimpa kita. Kita sakit, kita bilang apa? Qadarallah masya fa'al. Ditipu orang, qadarallah masya fa'al. Dikhianati teman, qadarallah masya fa'al. Dikhianati, qadarallah masya fa'al. Mau diapain? Saya tidak duga ternyata pengkhianat. Qadarallah masya fa'al. Dengan begitu kita menghibur diri kita ya. Jatuh, qadarallah masya fa'al ya. Diomelin istri, qadarullah masya fa'al. Masya. Iya. Omelanmu telah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Omelanmu hari ini telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Bahwasanya kau akan ngomel pada saya hari ini. Besok ngomel lagi sudah catat juga. Jadi semua sudah dicatat sehingga seorang dengan begitu hatinya tenang. Hatinya tenang. Jangan dia salah, saya sudah berusaha kok. Enggak. Kalau kau berusaha semaksimal mungkin, kalau sudah takdir nggak akan bisa lepas dari takdir. Tinggal kita berpikir di balik ini pasti ada hikmah. Tugas kita hanya mengatakan di balik ini pasti ada hikmah, di balik ini pasti ada kebaikan yang mungkin belum kita bisa ketahui. Pasti Allah berikan yang terbaik bagi hambanya jika dia bersabar atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, karena orang tidak tahu apa yang Allah takdirkan, ya, maka dia bertawakal kepada Allah, ya. Dia bilang saya jalankan sebab, bahwasanya keputusan di tangan siapa? Allah. Ya, ya.
Kalau Allah tetapkan saya bakalan meninggal, saya bakalan meninggal meskipun di tempat tidur. Kalau Allah takdirkan saya masih hidup meskipun saya masuk di medan-medan yang berbahaya, saya akan selamat. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah untuk melakukan yang bermanfaat bagimu dan minta tolong kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan lemah dan jangan malas. Tapi semangat. Wa in asabaka syai', kalau ternyata kau sudah berusaha kemudian kau ditimpa dengan sesuatu yang kau tidak sukai, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan bilang seandainya kemarin saya begini-begini mungkin begini-begini. Enggak perlu. Walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah ini sudah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki itu yang Allah lakukan. Fa innal law taftahu amala syaitan. Sungguhnya perkataan seandainya membuka pintu syaitan. Oleh karena seorang berusaha, dia tahu apapun yang terjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Khalid bin Walid. Saya bacakan perkataan Khalid bin Walid. Untuk menunjukkan tidak perlu takut, yang penting bertawakal. Urusan ajal, urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Khalid bin Walid, "Laqad hadartu kadza wa kadza zahfan." Saya telah sekian kali hadir dalam peperangan, berhadapan langsung dengan musuh. Wa ma fi jasadi shibrun illa wa fihi darbatun bisayf. Tidak ada di jasadku satu jengkal pun kecuali ada bekas tusukan pedang, au ta'natun birumhin, atau bekas tusukan tombak, au ramyatun bisahmin, atau bekas tusukan anak panah. Wa ha ana amutu ala firashi hatfa anfi kama yamutul ba'ir fala namat ayunul jubana. Nah, ternyata saya tidak mati di peperangan, sekarang saya mati di atas kasur seperti onta yang mati, tidak ada yang bunuh, mati sendiri. Ya, maka tidaklah tidur mata orang-orang penakut. Itu enggak perlu takut, kata Khalid bin Walid. Ya. Bahkan Khalid bin Walid berkata, "Ma lailatun tuhda ilayya fiha arus, wala au ubasyaru fiha bi gulam bi ahabba ilayya min lailatin syadidatil jalidi fi sariyatin minal muhajirin usabbihu bihimul adu." Tidak ada malam yang paling aku cintai seperti malam yang dingin, malam yang sangat dingin, yang besok pagi saya dan kaum muhajirin menyerang musuh. Itu malam yang paling saya rindukan, itu malam peperangan. Lebih saya sukai, kata Khalid bin Walid, daripada malam dihadirkan bagiku istri yang baru. Kurang. Masih kurang, istri baru menyenangkan tapi kurang. Daripada dikabarkan kepada aku malam tersebut saya punya anak baru lahir. Kita tahu orang bahagia kalau baru nikah atau baru punya anak, sangat bahagia. Kata Khalid, masih kalah. Saya lebih bahagia ketika tiba di suatu malam bersama kaum muhajirin, malam yang sangat dingin, besoknya kita perang. Itu malam yang paling saya sukai. Tetapi saya pun tidak mati di medan pertempuran. Artinya dia ingin jelaskan kalau belum takdir tidak bakalan meninggal dunia. Maka seorang bertawakal, dia ikut syariat, tawakal jalan. Ya, dia bukan juga kemudian nekat tanpa perhitungan, tapi bismillah jalan sesuai perhitungan, urusan akibat serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman kepada dia akan tawakal. Tawakal ya. Kita enggak tahu takdir kita, ya berusaha aja. Bismillah, jalankan, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah hikmah, kita enggak tahu takdir kita. Di antaranya 4, tidak ujub. Jangan ujub dengan amal yang kita miliki sekarang. Kita enggak tahu bagaimana penghujung kita. Kita enggak tahu. Betapa banyak orang yang di awal seperti orang saleh, di akhirnya kemudian ternyata rusak, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, fa yasbiqu alaihi alkitab, fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha." Sungguh salah seorang dari kalian benar-benar berada di melakukan amal penghuni surga, sampai jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta. Tapi sudah kedaluan takdir, maka di penghujung hayatnya dia berubah. Dan dia beramal dengan amalan penghuni neraka jahanam, kemudian dia mati di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan ujub karena dia tidak tahu bagaimana penghujungnya. Enggak ada yang tahu. Betapa banyak orang yang berjatuhan. Tadinya jujur kemudian jadi pembohong.
Jadi tadinya pikir akhirat, kemudian jadi pikir dunia. Banyak orang bisa berubah. Tadinya tegar di atas fitnah, kemudian hancur, tenggelam dalam fitnah. Manusia lemah. Manusia lemah. Maka dia senantiasa meminta kepada Allah karena dia tidak tahu bagaimana ujung takdirnya. Ujung takdirnya, ya. Dia tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Dan dia juga jangan nyaman dengan apa yang dia miliki sekarang, dia nggak tahu. Nyaman dengan istrinya, belum tahu ujungnya seperti apa dia hidup dengan istrinya. Dia nyaman dengan suaminya, suaminya sangat sayang sama saya, belum tentu. Ujungnya dia nggak tahu, suaminya bisa berubah. Bisa berubah atau tidak, ibu-ibu? Bisa. Istri bisa berubah nggak? Bisa. Anak juga bisa berubah. Maka dia tetap tawakal kepada Allah dan jangan ujub. Ada yang bangga, anak saya hafal ini, rusak anaknya. Anaknya rusak. Nggak tahu gimana. Ini takdir. Maka seorang jangan ujub dengan apa yang dia raih sekarang karena dia tidak tahu bagaimana penghujung sesuatu. Dia tidak tahu ya penghujung sesuatu ya. Makanya kata Ibnu Mas'ud, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayyu la yu'man alaihil fitnah." Kata Nabi, siapa yang ingin berteladan, maka teladani, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang ingin meneladani, maka teladanilah orang yang sudah meninggal dunia. Itu para sahabat yang jelas bagaimana perjuangan mereka. Adapun yang masih hidup, enggak ada yang aman dari fitnah. Yang masih hidup enggak ada yang aman dari fitnah. Ulama kek, ustadz kek, semua enggak ada yang aman daripada fitnah. Ingin berteladan, teladan kepada orang yang sudah meninggal dunia yang jelas bagaimana keilmuan mereka, bagaimana keimanan mereka. Menunjukkan bahwasanya tidak ada yang tahu bagaimana penghujung seseorang. Ya. Demikian juga sebaliknya tidak ujub. Yang kelima, tidak putus asa dalam dakwah juga. Bisa jadi orang yang sepertinya tidak akan dapat hidayah, ternyata dapat hidayah. Ya, kita nggak tahu ya. Ada misalnya punya anak nakal dikasih tahu, tunggu dulu sabar, kita nggak tahu penghujungnya. Bisa jadi penghujung jadi nakal sampai mati, bisa jadi dia berubah. Ya, Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa dakwahi anaknya sampai di penghujung, ternyata Allah takdirkan anaknya dalam kondisi kafir. Ya, tetapi ada sebaliknya, penyihir Fir'aun seumur hidup jadi penyihir, di penghujung masuk Islam. Nggak ada yang tahu. Ya. Ya, oleh karenanya jangan putus asa karena kita nggak tahu penghujung takdir seseorang. Dan juga ya, kita terkadang meremehkan seorang, ternyata dia di penghujung dia menjadi soleh, bisa jadi. Oleh karenanya tidak pernah putus asa dalam dakwah. Kita nggak tahu bagaimana penghujung seseorang. Tapi ini yang kelima. Yang keenam, qanaah. Qanaah bahasa apa? Nerima ya. Nerima dengan rezeki yang Allah berikan. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ra'i anna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha." Sungguhnya Jibril alaihissalam telah mewahyukan dalam diriku, mengabarkan kepadaku bahwasanya suatu jiwa tidak bakalan meninggal sampai sempurna rezekinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kalau begitu bertakwalah kepada Allah dan baguskanlah dalam mencari rezeki. Khudhu ma halla wa da'u ma harum. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ini iman kepada takdir luar biasa. Orang kalau beriman sama takdir, dia tidak akan tergoda dengan yang haram. Percuma. Kau mau cari cara halal, cara haram, hasilnya sama. Mau ngoyo enggak ngoyo, yang penting berusaha, hasilnya sama. Makanya dia mengatakan, Jibril mengabarkan kepadaku, suatu jiwa tidak bakalan meninggal kecuali rezekinya telah sempurna. Kalau masih ada satu gelas susu belum dia minum, itu rezekinya, dia tidak bakalan mati sampai dia minum segelas susu tersebut. Enggak bakalan. Saya pernah diceritain sama guru saya, wallahu alam bagaimana kisah, benar atau tidak, kisah seorang jatuh di sumur, kemudian ditolong oleh seorang. Kemudian dia haus, dikasih minum air susu.
Setelah itu ditanya, kau jatuh bagaimana ceritanya? Dia praktekkan jatuh lagi, mati. Mati. Ternyata masih ada sisa rezekinya 1 gelas susu. Kalau belum dapat rezekinya tidak bakalan meninggal dunia. Makanya kata Rasulullah SAW, ajmilu fit talab, carilah rizki dengan ijmal. Ijmal itu ada 2 maknanya. Ada yang mengatakan dengan global, artinya cari berusaha, tapi jangan terlalu ngoyo, sama aja hasilnya. Tapi bukannya malas, enggak, harus berusaha. Inna sama la tumtiru dhahaban. Sungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas, cari. Tapi tidak juga terlalu ngoyo sehingga akhirnya meninggalkan kewajiban, tidak sholat, meninggalkan silaturahmi, tidak ngurus anak-anak, tidak ngurus istri. Ini tidak benar, ya. Atau makna ajmilu fi talab, carilah rezeki dengan cara yang baik. Makanya Rasulullah jelaskan setelah itu, khudhu ma halal, ambil yang halal. Da'u ma haram, yang haram tinggalkan. Kalau ada tawaran di depanmu, cara haram jangan kau ambil. Karena kau ambil cara haram, rezekimu tetap sama. Kalau kau tinggalkan cara haram, Allah akan bukakan cara yang halal. Tetap sama, enggak ada berubah. Kalau kau ambil cara haram, mungkin nanti hilang juga. Tapi masalahnya kau berdosa. Kalau kau ditakdirkan oleh Allah rezeki seumur hidup 2 miliar, tidak akan tetap 2 miliar. Mau cara haram, mau cara bunuh orang, mau cara nipu orang, mau cara korupsi, mau cara khianat, tetap saja 2 miliar sampai kau meninggal dunia. Bedanya kalau kau cara yang halal, kau dapat pahala. Kalau cara haram dapat dosa. Maka kalau orang beriman sama takdir, dia tahu dia tidak akan melakukan yang haram dan dia qanaah. Ya sudah, takdir saya segini. Ini yang terbaik bagi saya. Saya sudah kerja setengah mampus ya. Sudah kalau kerja terus sudah lembur ya. Sudah lembur tetap ya sudah. Kau sudah kerja udah lembur, sudah segitu mau diapain? Ya. Mau diapain? Maka dengan seorang beriman dengan takdir, maka dia akan qanaah. Rizki biyadillah, rizki di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini hikmah-hikmah di antara hikmah-hikmah yang mungkin seorang renungkan ketika dia beriman dengan takdir. Ini sangat penting dalam menjalani kehidupan. Saya rasa semua orang butuh dengan apa? Takdir. Ya. Semua butuh dengan takdir. Ya. Kalau kita ada masalah, qadarullah. Bilang apa? Qadarullah. Ya. Syafa'al ya. Makanya saya bilang, saya kadang-kadang diomelin sama istri. Saya lagi, Abi tuh takdir. Iya, takdir. Ngajarin orang takdir. Iya, qadarullah. Maksudnya jangan disalahkan dia, qadarullah. Qadarullah, ya kadang-kadang kita lupa. Hanya teori juga pintar, hanya omongan kita pandai, tapi belum tentu kita bisa amalkan. Makanya ini ilmu yang dibutuhkan oleh semua orang. Karena terkadang kita beriman dengan takdir ketika musibah kecil, ketika musibah besar terkadang kita lupa dengan iman ini, sehingga kita emosi, kita marah. Ya. Kalau yang hilang barangnya cuma murah, kita qadarullah. Kalau barang besar hilang, wah kurang ajar, nggak ada qadarullah. Lupa. Padahal sama semuanya qadarullah. Maka paksakan diri apapun berat hati ini ketika terkena musibah, bilang apa? Qadarullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita toh di bawah pengaturan siapa? Allah. Kita lemah, yang ngatur kita Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur detak jantung kita siapa? Allah. Kita enggak. Banyak dalam organ tubuh kita enggak bisa ngatur. Memang kita bisa kuasai organ tubuh kita, enggak bisa. Waktunya jantung berhenti, selesai. Kita ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbiya ala siratim mustaqim. Tidak ada makhluk hidup apapun, hewan, manusia, kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Semua di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini yang kedua. Kita lanjut. Yang ketiga. Ini sudah ibu-ibu? Sudah ya. Kaidah yang ketiga. Di antara yang dicatat di antara takdir, di antara
takdir seseorang, takdir adalah ditentukan penghuni surga atau penghuni neraka. Allah mengatakan dalam hadis, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ketika seorang dijanin, maka malaikat diutus untuk mencatat 4 takdirnya. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi. Disuruh catat ajalnya, rizkinya, amalnya. Wa syaqiyyin am sa'idin. Apakah dia sengsara masuk neraka atau dia bahagia masuk surga. Maka semua orang telah tercatat. Telah tercatat penghuni surga atau penghuni neraka Jahannam. Ini jelas sudah tercatat. Namun tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maka namun perhatikan, karena tidak ada yang tahu, karenanya ya tidak boleh pasrah. Tidak boleh berdalih dengan apa yang kita tidak tahu. Seperti perkataan seorang, Ustadz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya ikut pengajian? Jawaban tersebut benar. Kau ikut pengajian pun kau pasti masuk neraka. Tapi apakah kau tahu kau masuk neraka? Kenapa kau tidak bilang, seandainya saya ditakdir masuk surga, saya ikut pengajian. Ini mudah-mudahan ditakdirnya masuk surga. Makanya di antara tanda-tandanya saya ikut pengajian. Ya. Ada yang begitu, Ustaz, percuma dong kalau kita sudah sholat ternyata di Lauhil Mahfuz masuk neraka. Saya bilang benar. Kalau kau pernah naik ke langit, kau buka lembaran Lauhil Mahfuz, kau tengok namamu ada di situ. Paijo bin Paimin, tinggal di Kemang, rumah nomor 51. Oh, benar saya itu. Sudah, percuma kau ikut pengajian. Kau pasti masuk neraka, kau akan bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang tahu nasibnya? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak boleh berdalil dengan apa yang tidak kita ketahui. Kemudian yang kedua, tadi sudah kita singgung, tidak boleh ujub. Karena tidak tahu dia penghuni neraka atau penghuni surga. Enggak ada yang tahu. Baik. Akan tetapi ya, semua takdir Allah catat dengan sunnatullah. Ini nanti mungkin kita singgung juga ya. Tapi saya singgung sekarang aja, sunnatullah. Yaitu ada sebab akibat. Maksudnya apa? Meskipun semua sudah ditakdirkan masuk surga masuk neraka, tapi semua ada sebabnya. Masuk neraka ada sebabnya, masuk surga ada sebabnya. Masuk neraka sebabnya apa? Bermaksiat. Masuk surga sebabnya apa? Amal soleh. Meskipun kita tidak tahu bagaimana nasib kita, tapi kita berusaha menempuh apa sebab. Berusaha menempuh sebab. Ya, tidak boleh ujub, karena itu karenanya berusaha menempuh sebab. Sebab kebaikan. Kenapa? Karena benar kita tidak tahu bagaimana nasib kita di akhirat, tetapi dalam aturan Allah, Allah tidak hanya mencatat takdir hasilnya doang, tapi Allah catat hasil akhirnya dan juga sebabnya. Makanya sampai Nabi mengatakan ketika orang beramal soleh sampai jaraknya dengan surga sudah dekat, karena dia ditakdirkan masuk neraka, di penghujungnya ternyata dia beramal maksiat. Artinya untuk masuk neraka pun ada sebabnya. Dia melakukan maksiat kemudian masuk neraka. Maka seorang berusaha menjalankan sebab-sebab kebaikan. Kalau dia berdosa, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu ada kebenaran, maka jangan dia tolak kebenaran tersebut. Berusaha. Ya. Jadi kita lanjutkan mungkin yang keempat, kelanjutan dari ini ya. Saya tulis ini, takdir tidak menghilangkan
hukum sebab akibat. Sebab akibat. Itu apa? Sunnatullah. Ya, maka setiap yang Allah catat takdir itu, ya, maka seorang berusaha menempuh sebabnya. Kalau ingin masuk surga, maka hendaknya dia beramal soleh, ya. Ingin masuk surga, beramal soleh. Ingin masuk surga, amal soleh. Beramal soleh. Ingin cari rizki, ingin kaya, cari rizki. Ingin punya anak, nikah. Maka menikah. Ingin bahagia, jangan suka ngomel. Ya. Jangan suka marah-marah. Semua ada sebab akibat. Meskipun yang menentukan akibat siapa? Allah. Ya, jangan orang, kalau saya kaya meskipun dalam rumah aja saya tetap kaya. Kalau saya mau punya anak gak usah nikah juga punya anak. Ya, dari mana? Emang anakmu seperti Nabi Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu? Ya. Kalau punya anak ya harus menikah, ya. Mau dapat makan harus berusaha. Ya. Semua harus berusaha, ya. Ini hukum sebab akibat, ya. Sebab akibat. Maka maksudnya ketika seorang beriman dengan takdir bukan berarti kemudian dia malas-malasan. Ya, makanya ada sebagian salaf, kalau tidak salah Umar marah-marah orang cuma di masjid saja, kemudian dia bilang dia bertawakal, dia beriman dengan takdir. Inna sama la tumtiru dhahaban. Langit tidak menurunkan hujan emas. Saya berusaha cari sana. Ya, para nabi aja berjalan di pasar berusaha. Mali hadzal rasuli ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul apa ini Muhammad? Makan makanan, kalau ingin kenyang makan. Rasulullah makan enggak? Makan. Wa yamshi fil aswaq, jalan di pasar. Ya. Ya. Illa wa ya'kuluna ta'am yamshuna fil aswaq, dan bukan cuma Nabi Muhammad saja, seluruh nabi juga demikian. Ya. Kalau mau kenyang makan atau tidak? Makan, ya. Ya. Mau kenyang makan. Jangan berdalil dengan takdir. Kalau saya sudah ditakdirkan kenyang, meskipun tidak makan, saya bakalan apa? Kenyang. Ya, gitu. Allah mentakdirkan dengan sebab akibat. Dengan sebab akibat. Kalau kau mau kenyang, maka kau makan. Ya, ada sebab yang Allah tetapkan. Maka beriman dengan takdir tidaklah menghilangkan hukum sebab akibat. Ya, ini perlu diingat, ya. Kemudian yang kelima, takdir rahasia Allah, ya. Tadi sudah kita singgung, takdir rahasia Allah. Ada perkara-perkara yang tidak bisa kita nalar, tidak bisa kita pikirkan. Karena keterbatasan ilmu kita atau akal kita. Makanya Imam Syafi'i berkata, innalil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basar haddan yantahi ilaihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, akal itu punya keterbatasan. Keterbatasan sebagaimana mata dan telinga. Tidak semua bisa kita lihat. Mata kita terbatas, di balik tembok kita nggak bisa lihat, terlalu kecil kita nggak bisa lihat, terlalu jauh kita nggak bisa lihat, jarak pandang kita terbatas, gelap nggak ada lampu kita nggak bisa lihat, ya. Terlalu dekat nempel di mata juga nggak bisa lihat. Mata terbatas. Sama pendengaran juga begitu, ada interval frekuensi sekian sampai sekian kita bisa dengar. Terlalu tinggi telinga kita sakit, terlalu rendah kita nggak dengar. Akal pun demikian, ada yang tidak bisa kita fikirkan. Di antaranya masalah takdir, rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Rahasia Allah Subhanahu wa taala.
Timbul pertanyaan, kenapa mungkin timbul dalam benak kita, kenapa Muhammad yang dipilih jadi seorang rasul? Kenapa Fir'aun yang kemudian jadi penjahatnya? Kenapa Musa yang jadi pahlawannya? Kenapa iblis yang jadi iblis? Kenapa Jibril dipilih jadi Jibril? Ini kita. Kenapa dia ditakdirkan kaya, saya ditakdirkan miskin? Kenapa saya kayak dia miskin? Itu di luar kemampuan kita. Ini di luar, ini kita berusaha bicara tentang hikmah. Akal kita enggak sampai. Ya. Akal kita enggak sampai. Banyak hal yang tidak mampu kita nalarkan. Kenapa? Bukan karena tidak ada hakikatnya, tapi otak kita tidak sampai. Itu masalahnya. Makanya dikatakan tadi, al-qadar sirrullah. Takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang takdir. Maka beliau berkata, "Tariqun mudhlimun fala taslukhu." Takdir adalah jalan yang gelap, jangan kau tempuh jalan tersebut. Jangan kau coba mendalami takdir di luar ranahmu. Kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa begini, kenapa itu di luar kemampuanmu. Kemudian ditanya lagi, bagaimana pendapat tentang takdir? Beliau tambah lagi, "Bahrun azimun fala talijhu." Takdir adalah laut yang luas, jangan kau tenggelam masuk dalam lautan tersebut. Ditanya lagi, bagaimana tentang takdir? Kata Ali bin Abi Thalib, "Sirrullah fala takallafhu." Itu rahasia Allah, jangan kau coba-coba untuk mengungkap rahasia tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 23, kata Allah Subhanahu wa taala, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Allah tidak ditanya tentang apa yang dia buat. Tentang apa yang Allah lakukan. Wa hum yuf'alun, merekalah yang ditanya. Merekalah yang ditanya. Siapa yang mau hisab Allah? Kita yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi merekalah yang ditanya. Jadi kalau kita merenungkan kenapa begini, kita enggak akan sampai. Kita pikir, ya Allah kenapa begini, kita enggak pernah tahu. Kenapa dia yang jadi pejabat bukan saya? Kenapa saya dapat suami model begini? Ini mungkin modelmu juga begitu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu rahasia Allah. Seorang Nabi Nuh mendapatkan istri yang kafir. Nabi Lut dapat istri yang kafir. Fir'aun dapat istri soleha. Dia pinginnya seperti Nabi Muhammad sama Khadijah, pinginnya. Tapi kan yang ngatur siapa? Allah, bukan kita. Pinginnya seperti Nabi Muhammad dan Khadijah, soleh dan apa? Soleha. Pinginnya kaya raya seperti Qarun tapi beriman. Pinginnya seperti Nabi Sulaiman, jadi raja tapi beriman. Ternyata jadi orang miskin, disuruh-suruh istri tukang ngomel. Nasib, ya sudah. Namanya takdir. Tapi Allah Maha Adil. Yang seperti ini kan pahalanya banyak, ya. Orang miskin kerja sana sini berpuluh keringat cari nafkah buat anak istri semampu dia sampai capek dimarahin orang untuk menyenangkan istri anak-anak, pahalanya besar. Dinantikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang sering sampaikan rezeki ada dua, rezeki dunia sama rezeki apa? Akhirat. Bisa jadi orang di dunia dapat rezeki banyak, di akhirat enggak dapat rezeki, jatahnya enggak ada. Bisa jadi orang di dunia rezekinya sedikit, jatah di akhirat banyak. Kita pengennya dapat jatah dunia akhirat banyak. Pengennya ya. Tapi ya kita enggak tahu. Allah yang lebih tahu. Ya Ustaz, kenapa saya enggak kaya raya? Kalau saya kaya raya saya dermawan, ngomong kosong. Kalau kaya raya kau beli jam mahal nanti. Beli jam miliaran, enggak jadi sedekah. Gaya jalan sini loncat sana loncat sini. Ustaz, kenapa saya tidak cantik? Itu dia cantik. Kalau kau cantik mungkin entah apa, enggak tahu. Jadi bintang film atau binatang film, flora dan fauna, enggak tahu. Enggak tahu ya. Namanya orang kalau sudah punya kelebihan kadang-kadang sombong. Udahlah kau begini, wajah pas-pasan, bertakwa sama Allah, tiap hari sholat malam. Kalau cantik sedikit, pengin pamer. Pengin pamer kecantikannya, pengin menunjukkan keindahannya. Udahlah, terima ya, kita enggak tahu. Jangan bilang kenapa begini, kenapa begitu. Allah tidak ditanya. Kau yang akan dihisap.
Bagaimana syukurmu dengan kecantikan yang Allah berikan kepadamu, dan bagaimana sabarmu dengan pas-pasan wajahmu. Kau yang akan ditanya. Bukan kau tanya Allah Subhanahu, kenapa ya Allah jadikan wajahku pas-pasan? Enggak ada. Emang mau hisab Allah? Karena itu rahasia Allah, kita nggak bakalan sampai. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya Allah, kenapa saya sudah menikah sekian tahun akhirnya harus berpisah? Ya, sudah. Mau diapain? Kenapa anak saya pas usia lagi meninggal dunia, ya Allah, kenapa kau tidak ambil sejak kecil? Kenapa setelah dia dewasa? Ya sudah, itu urusan Allah. Kau yang akan ditanya, harusnya ketika ditimpa musibah, sabar atau tidak? Kau yang akan dihisab. Bukan engkau menghisab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang di luar nalar kita karena kita nggak tahu. Bukan karena hakikatnya nggak ada hikmahnya. Setiap perbuatan Allah pasti hikmah. Karena Allah disebut Al-Hakim, wa huwal alimul hakim. Allah itu maha berilmu dan maha bijak. Makanya lihat Nabi Yakub alaihissalam ketika Nabi Yusuf hilang, Binyamin hilang, dia mengatakan innahu huwal alimul hakim. Meskipun dia nggak tahu bagaimana kisah ujung cerita ini, dia nggak tahu. Ya. Dia mengatakan fasabrun jamil. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Innahu huwal alimul hakim. Saya hanya bisa sabar yang indah. Sabar ini sabar tanpa ngeluh, tanpa ngomel-ngomel sama orang. Sabar yang indah. Ya. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah datangkan kembali anak-anakku kepadaku. Yaitu Yusuf, Binyamin dan kakak mereka. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah maha mengetahui dan Allah maha bijak. Allah tahu apa yang Allah lakukan kepadaku. Allah tahu siapa saya, Allah tahu siapa anakku, Allah tahu makhluknya semuanya, dan dia maha bijak. Di balik keputusannya pasti ada hikmah. Meskipun Yakub nggak ngerti, makanya dia nangis sampai di matanya buta. Dia tidak kuasa menahan kecintaannya kepada putranya Yusuf, kerinduannya, kesedihannya. Tapi dia tetap aja husnuzon. Dia bilang apa? Allah maha bijak. Allah maha bijak. Ya, ternyata ada hikmahnya di balik itu. Artinya banyak hal yang kita nggak ngerti. Ya, ibarat misalnya kita naik pesawat, terus kita masuk ke tempat pilot. Kemudian pilot banyak apa? Tombol-tombolnya. Ngapain dia begini? Ngapain dia begini? Ngapain dia begini? Ngapain? Kenapa telepon dulu? Kenapa? Kita nggak tahu ini. Kita bilang, Pak pilot, bukan begitu, harusnya begini. Kita itu bukan ranah kita nggak mampu. Banyak hal yang orang kerjakan kita nggak ngerti, tapi tahu, kita percaya dia pilot pakarnya, dia pasti bisa nerbangkan pesawat. Apapun dia pencet terserah dia. Mau dia klik yang manapun, mau dia tombol manapun, dia ahlinya. Kita percaya. Ya. Kalau dia suruh begini, nurut aja karena dia ahlinya. Terkadang itu terapkan pada manusia. Misalnya kita punya guru kita begini, saya yakin guru saya ngerti. Saya nggak ngerti apa yang dilakukan, tapi dia orang alim, dia ngerti apa yang dilakukan. Atau misalnya kita anak sama bapaknya gini, bapak saya paham, bapak saya ngerti. Dia sudahlah, saya percaya aja bapak saya nggak tahu apa yang dia bikin, dia kesana kemari saya nggak ngerti, tapi dia tahu apa yang dia lakukan. Ini contoh, kadang orang lain melakukan sesuatu kita nggak paham, tapi kita percaya karena dia ahlinya. Walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Kita tahu Allah maha berilmu, Allah maha bijak, apapun yang Allah tetapkan udahlah terserah. Apa yang Allah lakukan kita pasrah, meskipun hati mungkin berkobar, mungkin itulah namanya sabar. Kita sabarkan diri karena kita tahu Allah maha hikmah. Jadi takdir Allah ini ada rahasia yang tidak bisa orang dekat-dekatin. Karena akalnya tidak bakalan sampai. Kalau dia berusaha mikir, dia bisa gila. Dia mikir kenapa iblis yang jadi iblis ya? Kenapa bukan yang lainnya? Kenapa Fir'aun dijadikan Fir'aun? Kenapa ya? Dia pikir kenapa? Kenapa Abu Thalib tidak beriman? Abu Thalib kan sudah dekat sama Nabi. Kenapa tidak beriman? Kan? Ini nggak bisa. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza dzukiral qadaru fa'amsiku." Jika disebutkan tentang takdir, maka tahan diri. Maka tahan diri. Jangan kemudian tenggelam dengan masalah takdir yang di luar sana. Kita hanya bisa membahas takdir pada batasan konsep takdir, 4 maratib yang kita sudah sebutkan ya secara global. Adapun kenapa begini, kenapa begitu, kita nggak bisa. Otak kita tidak sampai. Dan banyak perkara yang ilmiah tidak bisa kita pahami. Seperti misalnya jin terbuat dari api. Kok bisa jadi api, bisa jadi suatu jasad? Gimana ya? Kita nggak bisa pikir. Kok jin bisa menjelma jadi makhluk yang terlihat?
Bisa jadi genderuwo, bisa jadi mak lampir, bisa jadi si manis jembatan Ancol. Gimana? Akal kita secara ilmiah nggak sampai. Nggak sampai, suruh mikir nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Ya, nggak bakalan bisa. Ini menunjukkan akal kita terbatas. Baik. Di antara kaidah tentang takdir, yang keenam, mungkin yang terakhir ya. Boleh, sebentar, si mana ini nggak cukup. Sini. Kita tambah 6 sini ya. Boleh berdalil dengan takdir untuk musibah, boleh beralasan dengan takdir untuk musibah, tapi tidak boleh untuk melegalkan maksiat, melegalkan dosa, nggak boleh. Nggak boleh. Misalnya seorang mencuri, qadarullah, saya mencuri. Orang kau berzina, qadarullah, sudah sudah ditakdirkan, tapi kau tidak boleh melegalkan maksiat dengan apa? Dengan alasan apa? Takdir. Makanya disebutkan ada seorang ditangkap oleh Umar bin Khattab atau khalifah yang lain. Tanya, kenapa kau mencuri? Qadarullah ya Amirul Mukminin. Saya mencuri karena takdir Allah. Ya sudah, saya potong tanganmu juga qadarullah. Ya. Adapun kalau terkena musibah, orang berusaha terkena musibah, qadarullah. Ya saya salah. Qadarullah. Ini seperti Nabi Adam alaihissalam ketika didebat oleh Nabi Musa, wahai Adam, kenapa kau keluarkan kami dari surga? Adam berkata, wahai Musa, atalumuni, bahwa kau mencela aku dengan sesuatu yang Allah sudah takdirkan. Saya keluar dari ini sudah qadarullah. Sini Adam mengatakan ini musibah. Dia bukan melegalkan apa yang dia lakukan, dia tahu dia salah, makanya dia minta ampun sama Allah. Tapi apa yang terjadi sudah qadarullah. Ketika dia itu ini musibah, maka seorang boleh mengatakan apa? Qadarullah. Dalam rangka untuk bertobat, dalam rangka untuk kembali kepada Allah, ya saya salah. Qadarullah. Misalnya seorang terjatuh dalam zina, dia aduh, saya salah. Qadarullah. Saya salah, bertobat. Untuk menyesali, itu boleh. Bah, ini musibah. Tapi kalau untuk melegalkan maksiat, maka tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun semuanya dengan takdir Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali takdir Allah. Tapi tidak boleh seorang berdalil dengan takdir untuk kemaksiatan. Maka disebut ada kelompok Jabariyah yang semuanya dia bilang kita ini hanyalah manusia, tidak punya usaha, tidak punya pilihan, kita hanya menjalani apapun kita seperti boneka yang dimainkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti buluh yang berterbangan di angin, tidak punya pilihan. Kita tidak benar, kita ini punya pilihan. Punya pilihan enggak? Punya, meskipun ini sudah ditakdirkan, tapi kita punya pilihan. Sehingga akhirnya ketika ada salah seorang dari mereka berzina dengan istri temannya, ketahuan sama temannya yang juga punya pendapat seperti itu. Loh, kamu kok berzina sama istri saya? Qadarullah. Oh iya sudah. Saya enggak ada pilihan. Harus berzina dengan apa? Istri enggak ada pilihan. Ya enggak benar. Manusia punya pilihan. Kata Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian punya kehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Tapi kita punya kehendak. Kita punya kehendak. Ada hal yang tidak di luar pilihan kita. Misalnya kita jatuh dari tangga, kita nggak bisa pilih lagi. Tapi kalau kita pilih tangga mana, kita makan, kita bisa milih nggak? Bisa ya. Ya. Meskipun semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang benar manusia punya pilihan, meskipun pilihan tersebut di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaidah yang berikutnya yang ketujuh, yang ketujuh ya. Ini sudah Ibu? Bahwasanya pencatatan takdir, model-model pencatatan takdir. Yang pertama,
takdir yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz. Takdir yang dicatat oleh malaikat. Kalau Lauhil Mahfuz yang catat apa? Pena, ya. Pena yang Allah ciptakan. Di sini ada 3 model. Yang pertama disebut dengan takdir al-umri, yaitu takdir umur. Kapan malaikat catat? Ketika dijanin. Malaikat catat ketika seseorang masih janin. Yang kedua disebut takdir sanawi. Ini yang Allah turunkan kepada malaikat, Allah catat setahun sekali. Allah catat setahun sekali. Allah infokan kepada malaikat ketika Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan pada Lailatul Qadar, ya, Al-Qur'an, dan pada malam tersebut ditetapkan seluruh perkara yang bijak, yaitu Allah infokan kepada malaikatnya. Atau takdir yang diketahui oleh malaikat. Takdir yang diketahui oleh malaikat. Kemudian namanya takdir al-yaumi. Takdir harian. Saya ambil dulu. Yang takdir ini surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Ini Quran surat Ad-Dukhan surat 44 ayat 3 sampai 4. Adapun ayat takdir harian yaitu surat Ar-Rahman surat 55 ayat 29. Allah berfirman, "Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yaumin huwa fi sya'n." Ini di antara pendapat sebagian ulama bahwasanya setiap hari Allah punya kesibukan. Ya, Allah mentakdirkan sekian setiap hari. Baik, yang ini para ulama mengatakan ini tidak bakalan berubah. Tidak bakalan apa? Berubah. Ya, tidak bakalan berubah. Kemudian pencatatan di awal. Di awal. Ya. Dicatat oleh pena. Ya. Hanya Allah yang tahu. Ini bedanya. Hanya Allah yang tahu. Bedanya dengan ini, ya. Misalnya takdir sanawi atau takdir umri, ya. Misalnya ini, kalau ini bisa berubah. Tapi perubahannya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Tapi perubahannya sudah tercatat
Di mana? Di Lauhil Mahfuz. Dalilnya Quran surat Ar-Ra'd 13, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Wa indahu ummul kitab. Surat Ar-Ra'd 13 ayat 39. Kemudian ini yang catat malaikat. Kemudian pencatatan belakangan. Malaikat juga tahu. Malaikat jadi tahu. Ya. Contohnya berubah bagaimana? Contohnya malaikat ketika seorang dalam janin, malaikat datang misalnya, malaikat mencatat si fulan. Ada dua tafsiran ya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Wa indahu umul kitab. Ini dalam surat Ar-Ra'd artinya Allah menghapus yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Tapi di sisi Allah ada umul kitab. Ada apa? Lauhil Mahfuz. Jadi Allah menghapus, ini maknanya menghapus. Menghapus. Itu Allah merubah. Allah menetapkan. Allah menghapus yang Allah kehendaki, Allah menetapkan Allah kehendaki, dan di sisinya ada Lauhil Mahfuz, Lauh Mahfuz. Baik. Bagaimana cara perubahan? Ya, kalau di Lauhil Mahfuz tidak akan berubah. Ini paham sampai sini, Ibu? Saya akan jelaskan ya. Jadi mekanisme takdir umur itu gimana? Manusia dalam janin, Allah kirim malaikat. Allah suruh catat 4 perkara. Rizkinya, ajalnya, kemudian amalnya, surga atau neraka. Ini bisa berubah. Bisa berubah. Perubahan ini ditafsir oleh para ulama dengan 2 model. Perubahan di catatan malaikat. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, malaikat catat misalnya umurnya misalnya 60 tahun. Lalu orang ini ternyata berbakti sama orang tua, ternyata nyambung silaturahmi. Karena silaturahmi bisa memperbanyak apa? Amal. Maka Allah suruh rubah. Suruh rubah catatan. Jadi misalnya 80 tahun. Baik, ibu-ibu yang saya tanya, bapak-bapak sekalian. Yang dicatat Lauhil Mahfuz berapa? Lauhil Mahfuz 80 ya. Yang dicatat Lauhil Mahfuz semuanya, Lauhil Mahfuz tercatat lengkap. Malaikat catat begini, kemudian orang ini begini, kemudian jadi begini. Jadi yang di Lauhil Mahfuz yang ini penghujungnya. Ya, ini semua telah tercatat di Lauhil apa? Mahfuz. Nah, ini namanya, ini yang dicatat, yang dirubah itu catatan malaikat. Ada Lauhil Mahfuz tidak akan rubah karena malaikat enggak tahu isi Lauhil Mahfuz. Paham? Ini tafsiran pertama atau tafsiran ya. Tafsiran kedua, ini disebut oleh ulama, malaikat mencatat dengan beberapa kemungkinan. Misalnya 3 kemungkinan. Misalnya 1, dia nakal umur 50. Dia silaturahmi umur 80 misalnya. Kemudian yang ketiga misalnya dia sedang, tidak nakal, tidak ini, umur misalnya 60. Ada 3 kemungkinan malaikat catat orang ini, 1, 2, 3. Ternyata Allah bilang malaikat catat hapus ini, yang tinggal tersisa ini misalnya. Jadi ketika malaikat catat ada 3 kemungkinan pada orang itu 2 kemungkinan misalnya. Saya taruhlah misalnya dua kemungkinan.
Dua kemungkinan, ya. Paham Ibu? Dicatat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Malaikat tidak tahu apa yang terjadi. Orang ini begini atau begini. Ternyata Allah bilang hapus yang umur 50. Ternyata dia menyambung silaturahim, maka jadi berapa umurnya? 8 tahun. Jadi ada yang Allah hapus, ada yang Allah catat. Ini kemungkinan kedua. Tapi intinya ini semua juga sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Perubahan ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Nanti ada orang salah dalam memahami ini, kita insya Allah jelaskan pada pertemuan berikutnya insya Allah Ta'ala. Tapi demikian saja kajian kita yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya sampaikan, kalau yang bertanya saya persilahkan.